Kalau boleh tahu, Vin, yang menceraikan tuh siapa, kamu atau suami kamu? Dari situ aku yang kayak oke, aku nggak mau bergantung siapa lagi. Aku bikin usaha atau apalah, aku kerja siang malam hanya untuk kayak enggak, aku mau sendiri, aku nggak mau bergantung siapapun lagi, bahkan itu dedinya sekalipun gitu kan. Halo sobat semuanya, ketemu lagi di vlog saya Abdal Isman. Dan hari ini saya sudah bersama sahabat saya nih. Oke, Vina Fen. Vina Fen, makasih loh udah dibolehin main ke rumahnya. Tu jahan main hu wahan, tera saath ho to bana aashiana. Akhirnya gerbek rumah Vina Fen. Barang gerbek. Jadi ini kamu tuh baru pindahan atau gimana sih? Aku baru pindahan Kak, baru kayak sebulanan kurang lebih lah. Oh, baru pindahan. Makanya masih agak kosong ya? Masih kosong, karena ini benar-benar kosong. Sebelumnya di mana emang kamu? Di belakang dulu. Kirain pindahan dari mana? Dari Belakang dari ini rumah aku yang lama, ini belakang rumah ini. tadi kita sebelum ke sini nyasar ke rumah yang sebelumnya berarti ya? Iya, Oh, oke. gitu. Jadi baru kali ini nih sobat, akhirnya kita main ke rumahnya Vina Fen. Alhamdulillah, makasih banyak loh. Iya. Udah diperbolehkan untuk main ke rumahnya. Iya. Kabarnya lagi ada ini ya, Vin ya? Sebelum nanya kabar, kita tanya kabar beneran dulu. Kabar kamu gimana? Alhamdulillah baik-baik saja. Baik-baik Dengan aja. berat hati ya. Baik saja gitu. Yang penting sehat ya. Alhamdulillah sehat. Ada ini katanya ada project baru. Iya dong, pasti. Karena aku sempat vakum kemarin kan, kayak kurang lebih aku 1 bulan nggak bikin parodi sama sekali. 1 bulan gak bikin parodi? Hampir Oke. 1 bulan nggak bikin parodi. Karena kemarin itu aku lagi sibuk launching daster aku, gitu kan. Jadi matengin di situ biar fokus. Abis itu sekarang kita mau comeback lagi bikin project yang dar-dar-dor deh pokoknya. Projectnya ini big project kayaknya ya. Soalnya aku sempat lihat kayaknya kemarin ngapain tuh ke rumah legend itu. Wah gila, Vina udah sampai sini aja nih. Apa mau bikin parodi Genta Buana? Wow, tetap ya di sana jualnya nama Kak Afdal. Ibu saya ini temannya Kak Afdal, saya tahu rumahnya dari Kak Afdal. Oh temannya si Afdal, kayak gitu. Iya, memang beberapa waktu lalu memang kita pernah bikin ulah di sana, maksudnya adalah memviralkan rumah itu. Dulu, tapi ya udahlah. Tapi bagus kan, maksudnya kalau viral bagus dong. Iya, iya bagus gak bagus juga sih. Bagus buat atensi, cuman ada yang tidak bagusnya juga. Jadi orang bikin bikin story yang enggak tentang rumah itu gitu loh. Jadi seolah-olah rumah itu rumah yang bener-bener yang dijual tuh puluhan miliar, itu orang menghasilkan duit berapa miliar di rumah itu gitu loh. Dan itu kan keberatan pemilik rumahnya kalau tidak sesuai kenyataan gitu. Tapi ini kemarin aku disambut baik begitu tahu temannya Kabel kayak oh iya, aduh gimana saya ngasih harganya juga nggak enak gitu kan. Jadi ya aku dikasih murah jadi. Alhamdulillah ya. Berarti nanti bakal syuting di situ ya? Iya. Project barunya bakal pakai rumah legend itu, rumah putih. Iya dong, gitu. Oke ya, kita apresiasi dulu buat Vina Fen untuk project terbarunya, semangat terus dan semoga lancar. Yes. Dan bukan cuma satu, ada lagi. Oh, ada beberapa project. Ada beberapa Oke. project. Kita tungguin aja projectnya ya. Yes. Semoga sukses dan Vina bisa terus berkreasi dan tetap semangat pastinya. Amin. Ya, Vin. Kemarin itu kan aku tuh ada niat gitu ya, ada niat sama David tuh. Kita kayaknya seru ya kalau ngajakin Vina Fen tuh ngobrol-ngobrol sama suaminya gitu kan, ya kan. Terus dengar kabar nih gitu kan, aku dengar kabar. Mendadak pegel nih badannya. dengar kabar juga DM yang masuk ke aku. Bener gak sih itu gitu loh? Apa tuh yang didengar? Iya, kalau kamu tuh udah divorce atau cerai sama suami kamu. Iya, udah gitu. Sudah divorce. Sudah secara agama sudah. Secara agama sudah.
secara hukum belum. Oke, sudah berapa bulan yang lalu, Vin? Kalau untuk officialnya apa ya? Mungkin kita memang kayak ada beberapa masalah sebelumnya, jadi memang kita renggang gitu kan. Kita mulai renggang, tapi bener-bener kayak oke, ini no change lagi nih gitu, nggak ada kesempatan lagi nih gitu kan, nggak ada kesempatan, kayak udah total gitu sebulan lalu. Sebulan yang lalu, berarti sebelumnya memang sudah ada kayak pertengkaran atau apa gitu? Nggak ada pertengkaran, cuman merenggang. Merenggang. Ya soalnya kan yang aku lihat ya, kamu nggak terlalu sering untuk memperlihatkan keluarga kamu di sosmed ya, apalagi permasalahan keluarga kan. Tiba-tiba aku dapat DM, Kak bener gak tuh Kak Vina kok seperti apa cerai sama suaminya. Nah, aku langsung tanya nih sama kamu, aku juga nggak mau asumsi, gitu kan. Yang aku lihat kamu kan fun-fun aja, senang-senang aja gitu loh. Harus seneng dong, Iya. ya kan? Siapa lagi yang bisa bahagiain kita kalau bukan diri kita sendiri? Iya benar. Ya kan? Berarti harapin orang sakit say. Berarti kamu memang udah divorce. Udah. Nah itu kalau boleh tahu Vin, yang menceraikan tuh siapa, kamu atau suami kamu? Aku. Kamu. Aku yang kayak udahlah gitu, nggak bisa gitu kan. Kayak emang udah nggak ada kesempatan lah gitu istilahnya, kayak ya udah mungkin emang seperti ini jalannya, karena apa yang aku punya alasan kuat gitu kan, kenapa seperti itu, dan maksudnya melihat dari apa yang dia lakukan sama aku gitu, itu kayaknya luar biasa, terlalu menyakitkan jadinya. Nah, menurut aku juga layak kok untuk mendapatkan seseorang yang lebih baik, atau mungkin aku juga layak kok untuk cari kebahagiaan aku sendiri gitu kan, dengan cara aku gitu. Menyakitkan kamu ini kita lurusin ya. Aku takutnya orang definisinya beda-beda. Ini menyakitkan ini kan luas ya. Takutnya ada KDRT kah atau ada apa, itu menyakitkan tuh kalau boleh tahu seperti apa ya Vin ya? Menyakitkan karena dia terlalu baik. Menyakitkan karena dia terlalu baik. Ya, jadi gak ada KDRT. Nggak ada KDRT, oke, nggak ada KDRT. Gak ada bentak-bentak. Nggak ada bentak-bentak. Gak ada masalah. Cuman ternyata selama ini aku berpikir di saat dia menjadi sosok yang angel, the perfect husband gitu kan di mata aku, yang baik banget, menurut aku dia sempurna banget. Ternyata nggak kayak gitu loh. Malah dia ya gitu ya, malah dia nusuk aku jauh lebih dalam gitu loh dengan cara itu, kayak gitu. Jadi dengan dia ngambil hati aku, dengan dia sangat baik dan dia tidak mempermasalahkan apapun, kita nggak pernah berantem, tapi malah ternyata yang tidak pernah berantem itu yang ternyata itu awal dari masalahnya. Tidak pernah berantem, awal dari masalah. Komunikasi. Kamu jarang untuk komunikasi? Jarang komunikasi, dan memang kan dia jauh. Oh, dia nggak tinggal di sini ya? Dia nggak tinggal di sini gitu. Jadi dia juga bekerja dia sangat sibuk. Sangat sibuk. Dia mungkin kalau misalkan chat itu dulu hanya good morning and good night aja. Good morning and good night. Kayak setelah itu kayak nanyain anak atau apa segala macam. Iya, di antara apa sih, kayak pas itu kayak sebelum tidur, halo gimana, gini, habis itu oke, good night gitu. Nanti paling good morning, hari ini mau ngapain? Iya, hari ini aku mau melakukan ini. Oke. Have a nice day. Udah. Nah biasanya Vin kalau dalam seminggu itu berapa kali sih kalian untuk ketemu? Sebulan juga enggak. Sebulan enggak, tapi kan kamu suami istri gitu. Iya, tapi jarang ketemu. Jarang ketemu. Dan dia jarang ke Indonesia juga atau gimana? Jarang. Setahu kamu? Setahu aku dia punya banyak proyekan di luar negeri. Jadi dia kayak kunjungan kerja ke berbagai negara. Dia bilang seperti itu. Seperti itu gitu, dan maksudnya kayak mungkin dulu tuh kalau misalkan ditelepon di PC kayak jangan telepon dulu, aku sama klien, dan ditelepon dulu aku sama bos. Tapi di balik itu kayak aku nggak tahu ya, kayak gitu. Dan kamu percaya? Dulu percaya, karena ya gitu, dia itu menunjukkan sosok the perfect husband itu, ya kan? The perfect husband itu yang menurut aku mungkin lah dia
macem-macem gitu kan. Kayak misalkan kalau misalkan kalau datang ke sini tuh kita kamu mau kemana? Kita mau liburan ke negara mana? Aku tinggal bilang mau negara mana, langsung kita terbang. Oh iya? Gitu. Besokannya langsung terbang. Gitu. Kamu mau kemana? Ke Maldives? Ayo terbang. Kayak gitu. Bener-bener manjain kamu berarti ya? Bener-bener. Kamu mau belanja apa? Mau beli apa? Mau yang branded sekalipun misalkan. Terus kayak kita mau staycation aja. Ayo kita staycation di bintang 5, kita ambil kamar yang suite misalkan, yang VIP gitu kan. Atau kayak apa, mau nonton konser apa, mau ini, mau itu, semuanya. Mau makan di restoran yang bintang 5 sekalipun, yang sekian pokoknya udah di luar biasa gitu. Jadi di saat dia pergi, ya kamu yang sabar ya, aku sering nyari uang. Nanti kan kalau misalkan aku pulang juga kamu menikmati. Gitu. Terus sembari menunggu, ya kamu boleh melakukan hobi kamu. Apa itu? Ya parodi misalkan. Mengisi waktu luang. Jadi akunya ke distract kan. Jadi aku nggak terlalu kayak macem-macem kayak gitu. Jadi ya udah, aku menikmati waktuku dan ternyata dia juga menikmati waktu dia di sana gitu kan. Oke. Gitu. Nah terus kamu bilang ada di satu titik yang emang bener-bener kamu kayaknya udah nggak bisa maafin dia ya, ya kan? Kalau boleh tahu di titik apa sih gitu loh? Titik semuanya kebongkar, jadi semuanya ketahuan. Ketahuan itu pun karena ada yang DM, ada awalnya ada yang DM ke Ferdi. Ke Ferdi? Iya, bukan ke aku tapi ke Ferdi. Dan dia tuh terus nge-DM. Ini nih, suami kamu tuh begini loh, suami kamu tuh begitu loh gitu. Aku punya bukti gitu. Tapi apa yang kayak alah gitu kan. Masih percaya sama suami. Oke. Gak mungkin gitu. Itu mah cuma orang iseng, paling juga cuman pansos aja istilahnya gitu kan. Didiamin berbulan-bulan seperti itu. Nggak pernah aku tanggapin. Itu dalam jangka waktu yang lama banget, berbulan-bulan. Karena dilihat lagi pas ketemu, baik-baik aja kok, nggak ada yang aneh kok, gini. Udah. Nah pada saat ada aku sama Ferdi tuh kayak, coba deh itu orang biar diam, kulik deh, gue bilang gitu. Kulik deh, yaudah ya aku kulik dia, kata Ferdi. Udah, barulah ditanggepin tuh sama Ferdi, diajakin ngobrol. Ternyata kayak awalnya nggak mau ngasih bukti kan, cuman kayak sekedar ngomong-ngomong doang, kamu nggak tahu di luar sana dia kayak gimana gitu. Dikasihlah bukti, akun Instagram, ya kan, isi chattingan mereka gitu kan, isi chatan. Terus udah gitu udah akun fake. Masih percaya? Masih. Akun fake paling kan. Terus ini kan chatan kan bisa dibikin-bikin gitu kan, tinggal diganti namanya gitu kan, bisa lah gitu. Terus udah gitu, iya tapi ini mereka udah jalan lama loh, gini. Terus enggak lah, nggak mungkin lah. Ntar aku tanya deh sama orangnya. Aku nanya, gak ngaku awalnya. Gak ngaku. Pas bla, kamu kenal nggak sama dia? Bla. Pas ternyata, ya benar ternyata. Oke, dia nggak ngaku. Ngaku pas setelah ada foto. Aku kulik terus, aku tanya, saya benar, ayo jujur. Gitu. Sampai akhirnya dia jujur. Oke. Ternyata dia sudah punya orang lain. Oke. Terus dan orang yang ngechatin Ferdi waktu itu juga salah satu cewek yang pernah iniin sama dia lah. Sama dia juga. Ngerasa mungkin sakit hati atau gimana karena mungkin cintanya tidak berlanjut gitu kan, atau tidak diseriusin. Ya udah akhirnya seperti itu caranya membalas dendam mungkin ya gitu. Jangan ngechat kamu cuma gak ditanggepin, dichatlah partner kamu, teman kamu. Gitu. Terus ternyata bukan hanya dia, tapi ada beberapa lagi. Beberapa lagi. Dan itu sudah berlangsung sangat lama gitu.
itu ternyata. Jadi dan saat ini pun kan dia sudah punya orang lain kan. Oke. Saat ini dengan cewek yang berbeda lagi dari yang lain-lain itu kan. Jadi ya udah gitu, menurut aku kan itu gak bisa ditoleransi. Oke, berarti suami kamu ini selingkuh. Selingkuh. Kalau dia memang selingkuh dengan beberapa wanita, gitu ya? Selingkuh dengan beberapa wanita. Udah begitu aja kamu cerain. Kamu udah, aku nggak bisa ini. Kamu tidak berusaha untuk memaafkan dia atau memberikan dia kesempatan kedua, apa segala macam. Atau itu hal yang benar-benar ini udah nggak ada ininya lagi, gitu loh. Sebenarnya kalau misalkan aku mikirin anak ya, kalau misalkan aku mikirin anak, aku kayak ya udahlah. Toh sebenarnya aku pun sudah mendengar angin-angin itu dari zaman dulu, tapi ya udahlah gitu kan istilahnya. Cuman masalahnya yang sekali ini tuh berbeda kasusnya. Berbedanya apa? Ya masalahnya dia itu sudah punya gitu. Punya anak? Ya. Dari selingkuhannya? Wow. Gitu, dan sekarang anaknya udah lahir gitu kan. Jadi ya udah, menurut aku kan itu salah satu yang tidak bisa ditoleransi lagi kan. Oh jadi ya sudah gitu, aku nggak mengharapkan lagi lah gitu. Jadi ya udah biarin aku sama anak aku, dan aku juga nggak mau ikut campur dan terlibat dalam masalahnya mereka, karena kan sampai sekarang si cewek itu kan nggak dinikahin ya gitu. Jadi belum sampai anaknya memang sudah keluar itu memang belum dinikahin, dan belum ada rencana untuk dinikahin, karena memang dia juga sudah punya hubungan dengan orang lain sekarang ini gitu kan, bukan dengan ibu dari anak itu, bukan gitu. Jadinya dia tidak memiliki rencana untuk menikahi gitu. Dan aku nggak mau ikut campur soal itu gitu. Kayak ya sudah, itu urusan kalian berdua, aku nggak mau tahu, dan aku nggak mau terlibat. Jadi mau dia seperti apapun, ya udah itu bukan urusan aku lagi. Jadi sekarang daripada aku sibuk memikirkan atau meratapi kenyataan itu, aku mendingan kayak udah deh fokus sama diri aku dan anak aku, karena anak aku nggak punya siapa-siapa lagi selain aku gitu kan. Kalau misalkan kita nungguin dia untuk berbaik hati atau kayak gimana, ya enggak lah gitu. Makanya aku fight dari situ. Aku yang kayak oke, aku nggak mau bergantung siapa lagi. Aku bikin usaha atau apalah, aku kerja siang malam hanya untuk kayak enggak, aku mau sendiri, aku nggak mau bergantung siapapun lagi, bahkan itu dedinya sekalipun gitu kan, yang mungkin uangnya banyak, tapi enggak deh. Mungkin sekarang hari ini dia bisa, oh ya ini buat jadiin junior, tapi nanti di saat mungkin yang anak itu sudah besar atau gimana, dia bisa berhenti menafkahi kapan saja gitu kan. Jadi kayak udah, aku nggak mau ngarepin siapa-siapa lagi. Cuma aku sama junior udah fokus gitu. Wow. Sorry Vin, aku agak shock ya, kaget tuh dengernya. Berarti kamu udah tahu akhirnya semuanya. Ada satu hal yang kamu nggak bisa lagi toleransi, kalau dia sudah punya anak dari selingkuhannya, gitu kan? Dan dia tahu kalau kamu tahu dia sudah punya anak dari selingkuhannya. Tahu, dia tahu. Cuman dia awalnya ngelak, dia bilangnya itu bukan anak aku, dia bukan anakku. Ya kalau bukan anak kamu, terus kenapa kamu masih nafkahin? Gitu. Kenapa kamu masih transfer tiap bulan ke dia gitu? Kalau kau kan enggak, itu tuh bukan anak aku, itu tuh nggak masuk akal. Masa iya, tapi kamu udah nganterin dia USG. Sampai info anterin USG juga kamu tahu? Aku udah tahu semuanya. Jadi, dan bahkan aku sudah pernah bicara sama ibunya, sama cewek itu. Udah. Apa yang kalian bicarakan? Ya awalnya kan si cewek itu minta aku untuk support dia, untuk kayak melaporkan dia ke polisi atau kayak mendeportasi dia gitu kan dari Indonesia dan segala macam. Dan dia juga bersama cewek-cewek yang menjadi korban dari dia gitu kan. Cuman maksud aku kayak untuk apa gitu kan.
aku fokusnya apa untuk balas dendam, untuk kayak oke, aku juga korban di sini atau gimana. Ya kamu mau ngelaporin polisi, ujung-ujungnya apa? Justru nikah juga kan? Iya. Karena mereka melakukan itu kan suka sama suka, bukan karena yang Diperkosa atau apa ya, gitu kan. Benar. Jadi nanti kan ujung-ujungnya pasti kekeluargaan. Terus faedahnya untuk aku apa? Aku mendingan daripada aku ikut campur terlalu dalam di situ, mendingan ya udah aku sama junior aja berdua udah. Jangan ganggu aku, kayak aku nggak mau terlibat dalam masalah kalian. Kalian juga jangan terlalu mencampuri urusan aku gitu. Ya makanya setelah aku pikir-pikir seperti itu ya, jadi kayak ya udah aku nggak mau ikut campur, aku nggak mau ke distract, sekalipun orang itu sering kayak komen di feed aku, sering Dia komen di feed kamu? Oke. DM-in fans aku, kirim-kirim foto mereka lagi berduaan atau kayak gimana gitu kan, kirim foto anaknya itu. Cuman ya untuk apa yang dia mau, aku nggak ngerti kan. Gitu. Jadi ya udah, selesaikanlah berdua, nggak usah tarik aku dalam masalah kalian.